Oke, baik, rekan-rekan semua, minggu lalu, selama 2 minggu kemarin, kita sudah lihat-lihat tentang literatur ya, mulai nyari Scopus, nyari apa topik-topik. Pak Walmiki, kalau judul-judul itu mulai kapan ya Pak penelitian? Iya, 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 iya. Nanti inilah setelah PRS lah, Setelah PRS ya? Oh, ya. oke. Biar biar pasti aja siapa yang akan ikut, siapa yang enggak gitu ya. Oh gitu, oke. Uh, Ya. PRS kapan ya? Seminggu lagi ya, kalau nggak salah ya. Betul betul. Dan Ya, jadi, ini ya, berarti minggu ini perlu diedarkan ke dosen-dosen ya ya, untuk topik-topik ya, topik-topik penelitian. ya. Nah, ya mungkin sedikit barangkali sounding aja sedikit. Biasanya sih saya nggak S2 sih nggak ini ya, nggak apa namanya. Kalau kemarin, oh sudah ya kemarin sudah sama Pak Jajan ya, itu S2 atau S1 ya yang S2, pengenalan lab itu S2, ya. S2 S2, Pak. oke, oke. Jadi paling enggak para mahasiswa ini sudah berkenalan dengan lab-lab sehingga nanti pada saat masing-masing lab mengeluarkan judul atau masing-masing dosen mengeluarkan judul, paling enggak sudah ada gambaran lah ya kira-kira topiknya seperti apa gitu. Oke, Oke. oke, good. Jadi saya nggak perlu ngadain sesi khusus lah gitu ya untuk perkenalan-perkenalan gitu. Nanti silahkan aja kalau Anda ada ketertarikan dengan suatu judul tertentu, langsung aja kontak dosennya. Ya. Oke. Kan kemarin waktu pengenalan lab juga setahu saya kebanyakan dosen memperkenankan Anda kontak langsung ya, ada yang ngasih email atau ngasih WA gitu. Pastinya kalau saya dan Bu ini ya, kalau yang lab TMB sih pasti memperkenankan Anda untuk WA atau meng-email kami. Ya. Oke, silakan lanjut Bu ini. Oke, ya, betul. Dari sini yang udah punya judul berapa orang? Selain yang sebentar, yang sudah masuk ke penelitian berapa orang? Ini karena nyampur sih Pak sama yang Oh, oke. Oh iya, satu lagi. Sorry, sorry. Ini kalau ini penting banget ini karena semester lalu jadi kasus ini. Tahun lalu, maaf. Jadi gini, nanti Anda kan akan Anda akan diminta untuk mengisi suatu formulir ya yang diedarkan oleh Mbak Lina terkait dengan pemilihan judul itu. Nah, tolong meskipun Anda sudah salah, saya coret kata-kata saya. Kalau Anda sudah bicara dengan dosen dan dosennya sudah bilang oke secara informal, tolong tuliskan nanti di lembar itu. Ya, jadi nanti di formulir pendaftaran itu ada tempat untuk mengatakan bahwa Anda itu sudah bicara dengan dosen. Kalau toh ternyata nanti di formnya kelewat nggak ada gitu ya, mungkin formulirnya masih yang versi lama, tolong Anda tulis ya. Jadi bahwa Anda kasihlah keterangan itu bahwa Anda sudah bicara dengan dosen ini gitu dan dosennya sudah setuju. Itu tahun lalu jadi masalah karena tidak ada tulisan demikian, maka Mbak Lina dan saya pun juga nggak tahu bahwa sudah ada pembicaraan-pembicaraan gitu ya. Jadi ya kami tempatkan aja gitu. Kami tempatkan sesuai dengan urutan prioritas dan dengan ketersediaan tempat di dosen tersebut gitu ya. Jadi nanti Anda akan diminta untuk menyampaikan lebih dari satu judul gitu ya. Maksudnya bukan apa-apa, bukan bukan untuk menjerumuskan Anda, bukan. Tapi kan kadang-kadang ada dosen yang sangat disukai mahasiswa gitu ya, sehingga penuh gitu ya. Dan ada lab yang kosong gitu. Nah, kegunaannya nanti Anda mengisi lebih dari satu judul adalah kalau misalkan ada yang bentrok, artinya satu judul dipilih oleh lebih dari satu mahasiswa, kami masih bisa menggerak-gerakkan gitu ya. Artinya kami akan menggunakan beberapa pertimbangan lah ya. Kalau sampai terjadi bentrok demikian, Anda akan kami tugaskan kemana itu kami ada pertimbangan gitu ya. Tentu saja yang paling bagus adalah kalau Anda bicara dengan dosen dan Anda sudah mendapatkan apa namanya persetujuan secara lisan, Anda sampaikan ke dosennya, Pak, Bu, kalau begitu nanti pada saat saya mendaftar saya akan menulis judul ini ya gitu ya. Nah, mohon maklum juga, ada dosen yang mau langsung di tag seperti itu, ada yang nggak mau. Ya, ini Anda mesti hati-hati betul. Kalau nggak jelas, tanyain baik-baik ke dosennya, Pak, Bu, ini jadi maksudnya gimana? Apakah sudah bisa dipastikan nanti saya bimbingannya dengan Bapak atau Ibu, atau masih open gitu? Karena kadang-kadang ada dosen yang kalau Anda nanya tuh ya ya jawabnya iya, tapi sebetulnya maksudnya iya tuh acknowledge aja gitu. Bukan iya menyanggupi beliau menjadi pembimbing Anda, tapi iya oh iya gitu. Kayak saya misalkan ada nanya saya apa gitu saya jawab oh iya aja gitu ya. Itu udah kejadian loh tahun lalu. Jadi tolong Anda pastikan
Maksudnya dosen ini bagaimana? Apakah memang sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya sudah pasti beliau itu mau membimbing Anda, atau iya itu artinya masih open gitu. Anda silahkan aja masukin, tapi nanti terserah prodi misalkan. Ada yang gitu ya, jadi hati-hati. Ada kemarin salah satu dosen tahun lalu itu mengatakan demikian ke mahasiswa. Maksudnya beliau itu adalah, iya itu oke, saya sudah mendengar saya acknowledge Anda berminat, tapi nanti keputusan akhir terserah prodi. Jadi hati-hati ya, tolong dipastikan. Saya sih nggak akan memaksakan, saya sebagai kaprodi nggak bisa memaksakan dosen tuh harus langsung bilang iya terikat, itu nggak, ya itu masing-masing punya kebijakan pribadi masing-masing lah. Anda yang mesti nanya baik-baik kalau ada yang kurang jelas. Oke, jangan berasumsi, tapi tanyain ke dosennya. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke. Makasih, Pak. Oke, kita mulai lagi. Oh ya, buat semuanya juga nanti kalau untuk link ya, mungkin tadi ada yang missing beberapa ya karena banyak ya, banyak banget ada MSTeam, ada EduNext, ada SCX ya. Karena sekarang ada Zoom untuk dosen dan mahasiswa. Kalian udah pada punya belum? Udah dapat infonya belum? Kayaknya nggak bisa dipakai ya. Masih belum bisa dibuka, Ibu. Oh gitu? Kenapa ya? Udah pakai SSO nggak bisa juga buka juga? Nggak bisa, Bu. Nggak pernah nyoba. Waduh. Mana ini teh katanya boleh. Ya, oke. Jadi karena ada di Zoom, kalau misalkan kelasnya dibuka sama saya kan pakai Zoom saya, jadi di link tiap minggu. Jadi recurring meeting ya. Jadi linknya tetap. Tapi kalau nanti ada suatu saat misalnya ada Pak Miki atau Pak Song ya yang koordinator penelitian yang akan memberikan kuliah, maka mungkin linknya akan ganti. Jadi mohon maaf, tapi sebisa mungkin akan selalu diupdate baik di CX. Kalau di CX kelihatan nggak ya ketika Anda ngisi absen dan saat di EduNext gitu ya. Kelihatan ya kalau di CX ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi minimal pasti diupdate di situ. Baik, kita lanjutkan. Ini udah record belum? Udah ya. Oke. Nah, jadi yang kita lanjutkan ke metodologi penelitian selanjutnya adalah research question. Jadi memang kalau begitu untuk semester ini kita coba aja jadi materi-materi di awal gitu ya, materi-materi di awal lebih ke teori-teorinya, sehingga setengah berikutnya bisa kita pakai untuk baik latihan presentasi atau mungkin kita cek laporan, progress report, terus atau bab 2 kita cek gitu ya. Jadi lebih learning by doing ya, learning by dengan lihat hands on training. Nah, jadi research question untuk kalian keperluannya adalah untuk melakukan untuk menulis proposal penelitian ya yang merupakan dari tugas akhir kalian gitu. Itu adalah research question. Tugas akhir kalian, tesis ini penting sekali karena itu akan dibawa terus ya begitu kalian lulus. Misalkan kalian mau S3, itu yang dibawa untuk dasar kalian mau menentukan S3 apakah misalkan kira-kira basicnya cukup atau enggak gitu ya. Siapa tahu kalian ada yang mau S3 di luar negeri misalnya, nanti si profesornya dia akan lihat track record Anda gitu, akan lihat kira-kira penelitiannya seperti apa dan bagaimana. Itu sangat penting gitu. Nah, baik, sementara itu mungkin kembali lagi seperti biasanya, karena kalian adalah paling dalam 1 tahun atau 1,5 tahun lagi juga akan lulus gitu ya, dan akan siap terjun. Nah, siapa tahu ada yang jadi dosen, jadi peneliti di R&D ya, di Technology Center gitu ya. Maka juga kalian juga nanti akan perlu menulis proposal gitu. Proposal baik untuk penelitian di R&D-nya maupun proposal penelitian ini gitu. Nah, jadi sebelum kita memulai penelitian atau kita biasanya harus memetakan strategi penelitiannya ya. Jadi sebelum memulai penelitian atau menulis proposal penelitian, petakan dulu strategi penelitian Anda gitu. Ini terutama untuk yang kalau penelitiannya itu kita meminta dana ya, kita mengambil dana dari hibah. Misalkan Pak Walmiki mau mendapat syaratan hibah dari Osaka Gas gitu. Nah, berarti harus bikin dulu proposal penelitian. Nah, berarti proposal penelitian juga perlu yang sedemikian rupa ditulis sehingga ada hubungannya ya dengan latar belakang yang telah kita baca. Gitu.
Nah, jadi pertamanya adalah setelah kita baca ya, kalian udah dapat berapa nih? Yang saya nggak bisa ngelihat yang ini nih, nggak bisa ngelihat yang raise hand. Kalau yang penelitian dulu deh, yang penelitian tadi ada berapa orang ya? 1, 2, yang lagi penelitian sekarang, udah masuk SKS penelitian. Sudah, Bu. Udah ya, oke. 8 ya, Udah, Bu. 7, 8, oke, thank you. Jadi 8 yang udah penelitian. Artinya kan itu sebenarnya Anda semua udah baca ya, artikel-artikelnya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100 gitu ya. Minggu lalu Pak Song cerita ya, mahasiswa S2 kita, Pak Miki bareng dengan Pak Hendra ya, Pak Hendra dengan mahasiswa S2-nya sudah berhasil mempublish review paper ke Katalis majalahnya, terus 150 halaman. 150 halaman, 150 referensi ya, bayangkan. Jadi itu bagian dari bab 2-nya Amelia mahasiswa S2 yang baru lulus kemarin. Kemudian di rewrite, dibuat literatur review-nya di rewrite untuk melihat paper review. Itu juga bisa ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian selanjutnya maka setelah kita baca banyak dan kemudian kita petakan, kita buat tulisan-tulisan di bab 2-nya. Kemudian mungkin kalian mensummary-kan dulu yang si ini mengerjakan ini mengerjakan ini. Kemudian kalian mungkin buat state of the art gitu ya. Kalau kalian baca lagi dengan seksama, lihat-lihat lagi penelitian-penelitian yang ada apa, kalian akan lihat kira-kira gap penelitiannya apa. Gap atau bedanya yang udah tahu sama yang belum ada itu yang mana gitu. Nah, itu gap tersebut atau celah antara yang sudah tahu sama yang belum ada itu adalah bisa jadi research question gitu. Jadi research question is a statement that identifies the phenomenon to be studied. Jadi statement yang mengidentifikasi fenomena yang ingin kita lihat gitu. Oke, ini ya, the ingredient of research contribution. Saya dapat slide ini dari Bu Penia ya. Jadi riset itu bisa macam-macam. Jadi major contribution is better than many small one. Jadi kalau kontribusi yang paling bagus itu yang besar, yang impact-nya besar itu lebih baik daripada kecil-kecil gitu, yang small one. Memang untuk tahu kita research question-nya kemana gitu ya, itu nggak bisa baca satu buku terus beres ya bisa gitu, misalkan itu nggak bisa. Itu memang harus dari pengalaman gitu. Makanya Anda harus rajin latihan, kemudian rajin diskusi dengan nanti dengan dosen pembimbing ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau minimal ada selalu ngasih progres. Jangan selalu nunggu dosen Anda yang ngejar-ngejar Anda gitu ya. Jadi di satu sisi mahasiswa juga harus memahami dosen misalnya, karena beda-beda ya, kita tidak tahu. Jadi waktu itu tahun lalu tuh saya pernah ngasih kuliah juga. Oh ya, kita coba hubungi dosen gitu, kita pengen bikin paper yuk, bilang ke dosennya pengen bikin paper. Ternyata ada dosen yang kok tiba-tiba mahasiswanya langsung nulis bikin paper gitu, proposal aja belum, misalkan kayak gitu. Tapi intinya komunikasi ya. Tentunya ini memang jauh lebih sulit dibandingkan saat kita di kampus, tapi mudah-mudahan untuk bentar lagi mudah-mudahan bisa ya, kalian bisa ke kampus dan bisa merasakan suasana akademik, karena terutama untuk S2 biasanya lebih diprioritaskan daripada S1, terutama S2 yang belum pernah ke kampus. Siapa yang S2 yang belum pernah ke kampus? Kayaknya pada belum ya, yang tahun lalu ya. Masa sih sebelum lulus tapi belum pernah foto di kampus misalnya ya, belum pernah duduk di Labtek 10. Nah itu rencananya akan diberikan dulu untuk mahasiswa S2. Nah, jadi untuk major contribution, nah bagaimana kita mendapatkan apakah riset itu apakah punya kontribusi yang sangat tinggi dan yang tidak, itu memang learning by doing ya, sambil harus banyak baca juga.
Kontribusinya apa aja? Kontribusinya bisa jadi knowledge discovery, jadi ada ilmu ting gitu ya, ilmu gitu. Ada juga invention, ada juga mengintegrasikan dari beberapa jenis metode untuk mendapatkan satu metode baru gitu ya, atau juga bisa mengaplikasikan gitu, atau misalkan mengaplikasikan kontribusinya seperti apa. Misalnya kalau yang sekarang misalnya saya sama Pak Walmiki sekarang karena fly ash bottom ash ya, faba itu udah jadi bukan B3, kemudian mau dimanfaatkan gitu. Kemudian kami memanfaatkan pakai ambil mahasiswa S2 untuk misalnya jadi geopolimer gitu ya. Tapi metodenya udah ada gitu ya, udah agak lama gitu. Terus kemudian apa ya? Terus kita aplikasikan misalkan buat tembok atau buat suatu aplikasi tertentu kondisi yang misalkan lebih asam, terus kita cek juga bagaimana sih dia karakteristiknya, ketahanannya dan sifat-sifat fisiknya misalkan, jadi diaplikasikan. Sebenarnya metodenya udah ada, bahannya udah ada, bahannya udah umum gitu ya, metodenya udah umum. Kemudian kita aplikasikan, itu juga bisa jadi penelitian juga gitu, karena belum mungkin untuk aplikasi tertentu ternyata belum gitu. Ada juga yang mungkin dia menginvensi atau menemukan ya, invention gitu, menemukan suatu molekul apa gitu ya, misalkan kayak Pak Sibi ya, Pak Sibi Rasrendra tuh beberapa tahun lalu tuh waktu saya masuk ke ITB nih, beliau tuh kalau nggak salah baru menerbitkan tentang dari disertasinya ya, tentang furfural, materi chemical yang baru, terus yang lumayan relatif baru, kemudian cuman mungkin dibahas sangat detail dan masuk ke jurnal Chemical Review. Chemical Review itu citasinya tinggi banget, kayak Nature gitu ya, di Chemref itu, di Chemical Review. Wah, makanya sampai sekarang Pak Sibi itu citasinya paling tinggi sekarang di FTI kalau untuk lihat satu paper itu, karena memang dipakai terus. Berarti itu invention gitu. Terus misalnya dulu juga Bu Penia pernah masuk Nature ya, majalah Nature juga yang sangat bergengsi, tentang, saya lupa, Saccharomyces kayaknya ya, waktu beliau S3. Jadi itu bisa kayak gitu juga. Atau mungkin bisa juga mengintegrasikan, misalnya apa ya, ada penelitian ini, misalkan ada penelitian pembuatan zeolit dari batu bara hibrida misalkan, terus kemudian ada aplikasinya, kemudian ada buat apanya, kemudian kita integrasikan jadi satu, lihat dari hulu ke hilir, itu bisa juga. Jadi macam-macam jenis-jenis riset yang Anda bisa lihat, dan kembali lagi agar kita sama-sama belajar biar tahu masing-masing risetnya seperti apa. Minggu depan sudah mulai ya, ini Yusrin sudah gabung ya. Yusrin siap presentasi minggu depan? Oh iya, Bu. Oke. Boleh, Bu. Setelah Yusrin tadi siapa? Syahdan ya kalau nggak salah ya. Syahdan ada nggak Syahdan? Syahdan atau Ibe ya, siap-siap ya. Di situ 3 orang biar kita bisa sambil. Oh iya, Bu. Oke. Ya, Bu, saya usahakan minggu depan, tapi kalau saya nggak sempat, paling lambat 2 minggu lagi, Bu ya. Oke. Ya, kemudian di riset ini juga di bagian riset question kita juga perlu bisa untuk mengidentifikasi big idea. Selalu saya bilang minggu lalu juga 2 minggu lalu, kadang-kadang backgroundnya tuh gede banget ya. Backgroundnya tuh kayak yang, wah ini bisa untuk mengatasi masalah apa gitu. Tapi idenya itu kesana gitu ya, idenya kesana. Walaupun nanti ketika yang kita kerjakan itu kecil sebenarnya, scope of research-nya kecil, cuman mungkin berapa run, 16 run misalnya. Nah, tapi impact-nya, hasil dari penelitian itu bisa jauh lebih tinggi gitu. Misalnya apalagi ya, mungkin nanti kita bisa lihat ya contoh-contoh kalian tentang risetnya seperti apa. Nah, kemudian asking the right problem dan asking the problems right ya. Jadi kita lihat dulu problemnya harus benar dulu, kemudian nanti caranya dapetinnya bagaimana gitu. Dan kemudian kalau yang sekarang yang tentunya riset itu sekarang rekan-rekan nggak berhenti sampai risetnya selesai, Anda lulus di seminar, nggak kayak gitu. Tapi ternyata kita ada tanggung jawab lagi untuk mendiseminasikan itu misalnya ke conference gitu ya, atau mungkin publish ke paper. Itu namanya diseminasi penelitian. Jadi menyebarkan penelitian agar diketahui oleh masyarakat. Atau misalnya ke
koran ya. Misalkan di ITB itu sekarang udah kerjasama dengan Media Indonesia, setiap bulan dosen-dosen itu menjelaskan penelitian dan inovasi-inovasinya di koran misalnya. Nah, kita juga perlu ya belajar ya komunitas kita agar bisa lebih berkomunikasi secara efektif ya dan kepada masyarakat gitu. Saya suka kebetulan saya sekarang di SPM ya, di Satuan Penjaminan Mutu. Kemudian teman saya yang sama-sama jadi sekretaris SPM itu Bu Kiki itu adalah seorang astronom jadi dia juga dari astronomi ITB. Nah, Bu Kiki cerita gitu kalau tiap malam minggu itu ada hasil riset astronomi atau mungkin tentang alam semesta yang ada di selalu live di Bosca ya, di YouTube-nya Bosca gitu. Terus saya lihat lihat di sana di YouTube-nya, ternyata tiap minggu tuh kayaknya ribuan ya yang nonton dan anak-anak mahasiswa, atau anak-anak sekolah yang mantengin itu gitu. Jadi tentang sains ya mungkin kalau itu. Jadi wah itu kan berarti itu dia punya impact. Berarti penelitian-penelitian yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka lakukan, menjelaskan yang lakukan, dia punya impact buat masyarakat. Impactnya langsung. Pokoknya setiap malam minggu itu selalu ada gitu ya tentang apa. Tapi impactnya jelas. Anak-anak mahasiswa atau di kuliah atau di SMA, anak-anak SMA ini pada nanya gitu ya cara-cara ini tentang galaksi ini sebagainya gitu. Itu impact. Nah, sekarang penelitian kita juga memang harus sampai ke impact sana. Bahkan di ITB sendiri pun yang dilihat sekarang adalah impact dari penelitian tersebut, yaitu sampai ke sitasi ya. Makanya kalau kalian ingat seminggu 2 minggu lalu saya suka cerita jadi peneliti itu adalah narsis ya, yang dilihat tuh H-index gitu. Jadi kalau ketemu tuh kamu H-indexnya berapa? Dalam tanda kutip ya, karena saya H-indexnya 3, saya H-indexnya 10, kamu H-indexnya 20 gitu. Jadi karena saking narsisnya, karena bukan hanya menulis dari membuat riset, kemudian selesai risetnya perlu dipresentasikan seminar, nah habis itu dibuat paper, habis itu si paper itu tuh guna nggak sih gitu, berguna nggak sih, nah impactnya itu yang dilihat gitu. Jadi ini inovasi ya yang perlu kita lihat agar yang penting kita bisa mendapatkan impact yang tinggi gitu, mempunyai ada dampaknya itu kadang bisa dilihat dari sitasi, bisa lihat dari kepopuleran penelitian tersebut gitu ya gitu. Tapi memang kalau dampak ya beda-beda ya. Misalkan dampak penelitian yang kedokteran itu jauh lebih cepat banget ya dibanding mungkin misalnya dampak penelitian yang seperti kami ini ya, yang saya dengan Pak Walmik ini tentang padatan ini lambat ya, mineral tuh ya gitu-gitu aja gitu, nggak setinggi dengan yang lain. Tapi ya nggak apa-apa. Dulu saya pernah sampai nanya ke Pak Yazid waktu itu, Pak Yazid, soalnya bidang saya sedikit yang ngeditasi gitu ya dibanding yang lain gitu. Ya kata Pak Yazid, ya nggak apa-apa Win, yang penting kamu tetap aja tetap produktif. Oh iya Pak gitu. Jadi apapun bidang Anda buat produktif, kemudian minimal juga nanti masukkan ke paper yang bagus ya, yang terindeks oleh Scopus, jadi minimal dibaca oleh orang gitu. Kalau misalkan cuman penelitian kalian cuman sampai ke repositorinya ITB, nggak ada orang yang baca ya gitu. Tentunya mudah-mudahan penelitian yang kita lakukan ini tentunya punya impact yang besar dan itu juga bisa diukur gitu. Karena kan dana penelitian ini kan diambil dari dana masyarakat ya. Dana penelitian ini yang kalian misalkan mengerjakan penelitiannya ini dia diambil dari dana masyarakat gitu, karena keuangannya kan nggak akan bisa nutup gitu ya, pasti bagian dari dana pemerintah gitu, ada untuk dikasih ke penelitiannya, sehingga kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu ke masyarakat gitu. Oke. Nah jadi research problem tadi dari berbagai jadi apa sih rumusan masalah tersebut gitu ya, apa saja rumusan masalah ini, macam-macam. Jadi apakah baik dari itu bisa jadi bisa jadi satu problem yang baru ya, bisa jadi bentar saya mau coret-coret ceritanya. Bisa jadi new solution untuk problem yang lama gitu. Misalkan Anda punya metode yang baru yang lebih bagus, atau Anda punya misalnya mengembangkan satu metode yang
memperbaiki dari problem-problem yang lain gitu, atau mungkin dari problem baru, atau mungkin area baru gitu ya, atau mungkin eksplorasi itu terserah. Tapi kalau misalkan kalian misalnya melanjutkan penelitian dosen, ya biasanya mungkin mengambil celah yang belum dikerjakan, itu bisa juga seperti itu. Asking the problem right can lead to asking the right problem. Jadi kita nanya apa ya ini artinya? Kita bertanya dengan yang caranya dengan benar, itu akan bisa menjawab problem yang bisa menjawab problem gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek why, what, when, where, how gitu ya, untuk melihat di rumusan masalah tersebut. Nah, di research question itu di rumusan jadi nanti ada jadi tahap yang perlu Anda lakukan, pertama Anda penelusuran literatur dulu ya, penelusuran literatur. Nah, setelah Anda dapat literatur, kemudian Anda sintesis tinjauan pustakanya tadi, bab 2 ya. Nah, bab 2-nya itu silakan ditulis gitu kan. Nah, setelah Anda dapat bab 2 banyak, nanti juga Anda akan dapat cerita besarnya gitu ya. Baru mulai Anda setelah Anda nulis bab 2, nanti Anda akan ketahuan gap-nya. Nah, setelah Anda selesai bab 2, maka jadi pertama pasti kalau yang dilihat adalah bab 2 dulu ya. Nah, kalau sudah bab 2, maka baru kita ke bab 1. Di bab 1 itu kita lihat introduction, pendahuluan gitu ya. Introduction atau pendahuluan kita ambil dari background atau latar belakang masalah yang kenapa sih kita ngambil masalah tersebut. Ini saya agak nggak enakan ya ininya, maaf. Nah, jadi latar belakang si masalah yang topik-topik itu gitu. Tentunya setelah Anda membaca bab 2, setelah Anda sampai merangkai dan bisa menulis bab 2 yang bagus, nah, itu artinya Anda akan menguasai ini di kepala, ini bakal full gitu. Nah, sehingga dan kemudian baru kita bisa nulis introduction gitu. Nah, gap dari bab 2 ini baru kita masuk ke research question, atau mungkin kita sebut rumusan masalah. Masalah ya. Nah, rumusan masalah atau research question tadi. Jadi apa sih? Nah, jadi setelah baca kalian juga punya curiosity ya, walaupun mungkin kata dosen udah kata dosen pembimbing, pokoknya kamu kerjain ini aja ya. Pokoknya kamu kerjain ini, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya kerjain ini misalkan. Misalnya karena memang udah ada dananya gitu ya, udah ada alatnya, kalian cuma tinggal ngerunning gitu. Kalian disupervisi oleh dosen. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin mahasiswa yang topiknya boleh terserah kamu mau apa, boleh silahkan gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang mungkin dosennya tidak punya dana penelitian khusus, jadi yang penting oke, yang ini sama oke, boleh silahkan gitu, masih dalam kreativitas kalian. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dosen ini dia punya dana penelitian yang besar, dia butuh misalkan beberapa mahasiswa S2, yang ini harus mengerjakan A, yang ini harus mengerjakan B, yang ini harus mengerjakan C gitu. Nah, kalau itu ya supportnya bisa jadi lebih bagus ya, karena udah ada dana penelitiannya, udah ada alatnya, cuman kita tinggal mengikuti prosedur gitu. Tapi tetap aja curiosity kita perlu dibaca lagi, kenapa sih ini penting gitu. Jadi jangan sampai kita mengerjakan hanya gara-gara disuruh oleh dosen gitu, karena kita juga perlu punya argumen nanti ketika ke orang lain, nanti ke tempat kita kerja gitu ya, kalau setelah lulus, kenapa sih saya mengambil penelitian tersebut gitu, pentingnya apa gitu. Nah, jadi ini introduction-nya. Nah, ini bisa dilihat gitu. Kembali lagi kalau ke
ke apa ya, kalau misalkan untuk proposal itu tentang Indonesia itu nggak apa-apa ya, tentang misalnya latar belakangnya dengan tentang Indonesia segala macam. Tapi kalau misalkan Anda nanti ingin ubah ke paper, mungkin latar belakangnya coba bisa dilihat implikasinya dengan masalah global. Jadi bisa dilihat dengan masalah globalnya seperti apa. Nah, kemudian kita baru lihat rumusan masalah ini. Nah, di rumusan masalah ini kita lihat apa sih yang pengen dicapai gitu ya, apa aja sih masalahnya gitu. Kemudian apa saja isu-isu yang penting, apa isu-isu yang belum terjawab di bab 2. Nah, itu yang bisa jadi kalau ada yang belum kejawab, nah itu Anda bisa tulis kira-kira salah satu dari rumusan masalah. Namun ini untuk mendapat isu yang penting, biar Anda tahu isu yang penting dan tidak, juga Anda harus bisa mengsintesis ya bab 2-nya ini seperti apa gitu. Berarti harus ngerti ya, ngerti tentang bab 2 kalian, tentang literatur kalian. Kemudian biasanya di research question juga tanya siapa yang akan diuntungkan, dan ini kalau ini untuk pembuatan proposal penelitian ya, untuk keperluan hibah gitu ya, siapa yang akan diuntungkan gitu ya, siapa yang akan dipengaruhi oleh proyek ini, kemudian apa impact-nya, apa yang akan berubah gitu. Termasuk research question itu adalah yang Anda minati gitu, saya pengen ngapain gitu, itu juga bisa untuk bisa simpan selanjutnya, atau mungkin apa yang tidak bisa dilaksanakan itu juga bisa gitu. Nah misalnya rasanya 2 minggu lalu saya menguji mahasiswa S2 ya, Rashid yang bimbingan Pak Yogi gitu. Begitu Rashid melakukan seminar penelitian, jadi dia punya research question dari hasil penelitian sebelumnya. Nah di akhirnya itu dia bisa menentukan kesimpulannya ini, kemudian sarannya tuh seperti apa gitu, further works. Jadi dia bisa lihat sebenarnya menurut Rashid saat itu dia bilang ada beberapa masalah penelitian yang tapi nggak kejawab gitu. Nah itu bisa disimpan untuk selanjutnya gitu, dan apa yang nggak bisa dilaksanakan itu juga bisa dilakukan, misalnya alatnya tidak ada gitu atau pendanaannya tidak ada. Berarti memang walaupun itu research question atau rumusan masalah, tapi tidak perlu dijadikan penelitian gitu. Jadi rumusan masalah atau research question ya, problemnya itu Anda bisa list banyak banget gitu. Ini kenapa. Nanti Anda bisa cek lagi apakah sudah ada jawabannya. Kalau misalkan ada jawabannya mungkin nggak usah. Kalau belum ada seperti apa gitu, mungkin baru bisa di list gitu. Ya, contohnya ya. Jadi misalkan ada research question checklist ya. Misalkan untuk nulis di bab 1 yang rumusan masalah itu, walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya mungkin hanya 1 halaman atau 2 halaman, tapi 1 halaman 2 halaman itu sangat vital karena itu akan melihat karena penguji dan pembimbing akan melihat apakah Anda bisa mensintesis sistem pemikiran Anda dengan baik atau tidak gitu. Apakah Anda bisa menyimpulkan dengan baik dari hasil Anda sudah membaca literatur dan membuat jadi research question atau tidak. Itu dilihat di situ. Jadi dari situ pembaca ya, pembimbing atau penguji itu bisa lihat bahwa apakah di research question itu dia bisa lihat bidangnya, fieldnya sama literaturnya oke enggak gitu. Biasanya kita lihat kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak baik gitu, misalkan saya dapat waktu itu misalkan nge-review paper orang lain gitu. Terus dia cerita misalnya ini masalah nih, nah tapi kadang-kadang saya bisa tahu gitu, ini mah udah pernah dijawab, soalnya ada paper yang lain. Nah itu berarti kan dia mungkin nggak up to date ya. Itu bisa jadi di reject ya sama ininya. Kemudian ini juga ya, what are the important research question in my field ya. Terus kemudian area apa yang masih butuh dieksplorasi. Biasanya kalau misalnya kalian di satu teamwork ya, di satu teamwork atau tim di penelitian, di lab penelitian, kalian jangan segan-segan, jangan malu untuk atau jangan malas untuk melihat siapa saja yang sudah penelitian itu di lab tersebut gitu. Jangan bilang karena aduh kan saya lagi ini nih, saya nggak pernah ke kampus, saya nggak tahu ini siapa yang pengerjakan sebelumnya. Nah tapi justru
kalian harus, terutama kalau si dosennya sudah punya mahasiswa beberapa tahun untuk topik yang sama, kalian harus bisa lihat TA-nya ya, tugas akhirnya yang kakak-kakak kelasnya, atau ya lihat tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi kalian tahu, jadi kalian tidak mengulang ya, kalian tidak mengulang. Di sini saya mau minta tolong raise hand lagi. Siapa yang penelitiannya merupakan penelitian lanjutan, artinya sudah pernah dikerjakan sama yang di labnya. Siapa yang penelitiannya lanjutan? Coba boleh raise hand. Dua orang aja ya, karena yang lain pada belum ya. Oke, thank you. Tuh ya, jadi dari 8 tadi 3 orang dia penelitian lanjutan. Artinya yang lanjutan ini harus ngerasa harus ngerasa tahu banget gitu. Tahu dengan penelitian sebelumnya. Biar ya kita yakin bahwa yang kita kerjakan nggak 2 kali gitu ya. Yang kerjakan nggak 2 kali. Gitu. Taunya dari mana? Nah, kalau misalnya sebelum pandemi itu biasanya kita harus rajin ikutan group meeting. Nah, kemudian ngobrol setiap hari gitu ya, ngobrol sehari-hari dengan teknisinya di labnya tersebut, dengan teman-teman di lab tersebut gitu biasanya. Kalau sekarang ya gimana ya, karena kita nggak bisa gosip ya, nggak bisa ngobrol ya, nggak enaknya ngumpul bareng ini. Kalau kita punya 30 orang, mungkin kalau lewat via Zoom tuh kita kan cuma ngedengerin, nggak bisa kalian tuh sama sebelahan ngobrol gitu ya, nggak bisa ya, gitu. Jadi kekurangannya online ini. Jadi tetap kalian perlu tahu, apalagi yang punya yang nanti kebanyakan nanti kemungkinan risetnya lanjutan. Jadi yang sudah apa, terus yang berikutnya apa. Mungkin saya sama Pak Wamiki juga kalau ngasih nanya untuk bikin topik, biasanya kita cari yang kemarin apa ya gitu, kurangnya apa, yuk kita lanjutin gitu. Karena satu kali penelitian itu biasanya nggak akan kejawab, masih banyak eksplorasi. Misalnya dulu beberapa tahun lalu ya, sama angkatan 2016 yang S1 itu berarti sebelum pandemi ya, tahun 2020 awal itu kami punya 2 mahasiswa kelas internasional, dia mau mengambil magnesium hidroksida dari slag nikel. Jadi dari limbah gitu ya, dari slag pemrosesan logam nikel, ada batuan-batuan, terus kita ekstrak, kita ambil magnesiumnya. Jadi dapat magnesiumnya, tapi masih kurang banget gitu ya, baik dari efisiensi, baik dari perolehan, baik dari purity-nya gitu. Jadi nggak bisa dikomersialisasi pastinya gitu. Jadi pasti kami kalau misalkan udah punya labnya, udah bisa buka lagi, kami pengen juga buka topik tersebut gitu, yang untuk mengimprove metodenya. Misalkan mungkin bagaimana buat pH-nya biar nggak pH yang optimal gimana, misalkan waktu tinggalnya yang optimal gimana, karena dari satu penelitian itu nggak mungkin bisa dapat kesimpulan yang baik gitu. Satu penelitian itu paling berapa sih? 8 run ya, 8 kali dengan 8 variasi ya, mungkin duplo kali 2 jadi 16. Itu nggak cukup untuk mendapat informasi yang sangat baik gitu. Oke. Nah, kemudian nih kemudian dari research question kita juga bisa lihat ya, apakah kalau saya lakukan riset ya terkait dengan rumusan masalah tersebut, kita ambil salah satu, apakah it can fill a gap gitu, apakah dia bisa mengisi kekosongan yang kurang gitu ya, apakah bisa mengisi kekosongan yang kurang, apakah it can lead to greater understanding. Saya harus sebentar, saya mute dulu, saya tutup pintu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apakah kita bisa fill a gap? Enggak. Apakah kita bisa lead to greater understanding gitu. Misalnya contoh lain, waktu itu ada pertanyaan ya, gap itu kadang bisa dari kita baca sendiri, atau mungkin bisa dari klien, atau dari yang pemilik pengguna ya, atau stakeholders yang berkepentingan dengan penelitian kita gitu. Misalkan saya punya dengan Pak Walmiki dengan Universitas Mula Warman punya penelitian tentang sawit. Waktu itu karena
kita penelitiannya tentang mengekstrak kalium dari abu sawit gitu. Mereka bertanya ya, dari industri tuh nanya gitu, saya harus ngebakarnya kayak gimana nih, kata dia. Biomasa saya harus ngebakarnya seperti apa biar abunya ini bisa diambil, bisa banyak kaliumnya dan bisa diambil untuk jadi kalium karbonat gitu. Jadi pertanyaannya itu satu kalimat, nah tapi itu sampai sekarang masih on progress untuk dijawab gitu ya. Jadi ada mahasiswa sekarang lagi ngitung di Vexage, jadi ngitung pemodelan untuk ngecek, untuk memetakan harus komposisinya harus gimana nih gitu, komposisinya seperti apa, kemudian dia berpengaruh nggak ke temperatur pelelehan gitu ya, berpengaruh nggak ke kandungan kalium. Nah itu sampai kami lagi lakukan, karena walaupun satu kalimat doang dia tanyanya, saya harus ngebakar biomasa saya kayak gimana, kata dia, biar saya bisa dapat dapat energinya, karena biomasanya dibakar biar bisa membangkitkan steamnya dipakai untuk pabrik kelapa sawitnya. Tapi abu hasil pembakarannya itu bisa diambil kaliumnya untuk dijadikan kalium karbonat. Nah itu yang kami punya problem misalkan di situ. Itu ya, jadi apakah riset kita bisa fill a gap gitu. Nah kalau misalnya riset kalian bisa fill a gap, bisa mengisi kekosongan itu, jangan lupa nanti pas lagi di presentasi kalian tekankan itu, riset saya itu bertujuan untuk ini, dia itu kalau riset saya lakukan maka pengetahuan ini akan terpenuhi, maka kita akan jauh lebih mengerti tentang fenomena ini. Nah disitulah di presentasi ini kita harus lebih confident ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sambil latihan kalau presentasi gimana sih meyakinkan atau bagaimana mempunyai presentasi yang bisa meyakinkan pembimbing dan penguji ya. Kembali lagi kuliah ini kalau nilainya mau A, kalian harus terrefleksikan di 1,5 jam presentasi ya. Nah kemudian apakah studi tersebut sudah dilakukan belum gitu. Kalau misalkan sudah dilakukan, ada nggak ruang-ruang untuk improvement gitu, itu yang bisa dilihat. Dan kemudian apakah riset saya akan punya impact untuk field. Nah ini yang sekarang sudah menuju ke sini. Bahkan di ITB pun sekarang kan kita masih di ITB pun karena dia suka ngasih insentif ya ke dosen. Sekarang insentif ke dosen itu yang dikasihnya hanya yang Q1 sama yang Q2 gitu. Karena atau mungkin Q2 ya, atau mungkin kebanyakan Q1. Kalau dulu tuh sampai conference gitu ya, sampai Q4 yang paper bawah tuh masih kita masih kebagian ya, dapatlah berapa juta. Nah, kalau sekarang hanya paper yang signifikan impact-nya saja. Kalau yang biasa-biasa nggak dikasih. Saking memang ITB ingin menuju budaya penelitian yang unggul gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau lihat narsisnya nih di Sinta ya, mungkin jumlah paper ITB ini turun papernya, tapi mudah-mudahan kualitasnya dia naik gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terminologinya beberapa research question. Jadi kalau research question itu adalah semua pertanyaan penelitian atau rumusan-rumusan masalah. Jadi isu-isu yang mungkin bisa masuk ke dalam riset kamu, tapi bisa juga enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia lebih besar. Nah, kemudian title. Nah, kalau title itu ada beberapa topik dan outcome dari projectnya. Kemudian research problem itu masalahnya di masalah penelitiannya ya, lebih ke masalah penelitian. Kalau hipotesis itu lebih ke hipotesis ya, memprediksi jawaban riset kira-kira gitu. We hypothesize that bla 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 gitu ya, maka kita akan coba dengan membuktikannya gitu. Dan kalau research fokus itu lebih ke scope atau domain gitu. Oke, nah baik. Nah kemudian tadi setelah kita punya banyak sekali research question, bisa jadi banyak ya, bisa jadi 10, 20, bisa pokoknya yang kalian curiosity-nya kurang kalian punya pertanyaan apa gitu ya, kok ini kenapa ya nggak kayak gini, itu bisa jadi research questions ya. Dan itu sebaiknya juga kalian bisa sintesis sendiri ya, walaupun mungkin bisa perlu bantuan dari dosen. Tapi tolong balik lagi, jangan nunggu
jangan nunggu dosen jangan nunggu disuapin sama dosen lah istilahnya gitu. Biasanya kalau misalkan kita nggak mengerti ya, kita nggak mengerti sampai harus tanda kutip disuapin sama dosen, maksudnya dijelasin caranya satu-satu, walaupun kalian presentasinya bagus itu nggak bisa jadi A gitu. Beberapa waktu lalu kami ada juga mahasiswa, waktu itu tuh mungkin kalau terlalu open ended mahasiswanya susah banget, nggak bisa gitu. Akhirnya sampai kami dosen-dosen ngajarin satu-satu gitu, coba dikerjain ini, coba lihat metodenya ini, coba dilihat di Excelnya ini, coba dikerjain, sampai akhirnya bisa gitu. Nah, kemudian si mahasiswa itu presentasi ya di mata penguji itu bagus gitu. Oh ya, dia bisa jawab gitu. Tapi ternyata di balik layar itu dosennya itu udah berkali-kali untuk menyuapi tanda kutip gitu ya, dibimbing. Nah, itu nggak dapat A, itu dapatnya AB. Itu ya, seperti itu. Oke, jadi di sini dari research question nggak semuanya kita ambil sedikit ya, kita ambil salah satu atau salah dua ya, kira-kira beberapa menuju riset objektif. Tujuan penelitian ini nanti kalau kita sesuaikan dengan durasi waktu, dengan dana penelitian, dengan kapabilitas kita ya, dengan fasilitas laboratorium gitu. Jadi kita pilih salah satu itu secara teknisnya sebenarnya, tapi kalau secara kontennya, research objektif adalah pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Salah satu aja nggak apa-apa. Dan langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan untuk mencapai tujuan gitu. Coba kita lihat, lanjut. Nah, jadi ini juga ada good practice-nya. Kalau gimana sih caranya untuk narik data ya, untuk gimana sih caranya gitu. Mungkin kalian sampai sekarang belum kebayang ya. Saya selalu bilang emang lebih enak lagi kalau kita ulang sedikit kalau kalian sudah punya bahan. Mungkin teman-teman yang sudah mau seminar ini mungkin udah agak kebayang nih. Kalau yang baru ngambil semester ini belum kebayang, nggak apa-apa, nanti diulang-ulang lagi ya. Nah, jadi risk issue or problem is seldom simple and straightforward. Jadi dia nggak pernah bisa simple, yang jarang banget yang simple dan straightforward. Jadi ada aspek-aspek gitu. Jadi ada yang mengadopt beberapa data collection, ada yang analysis different gitu ya. Beberapa ngelihat look deeply at the question. Sometimes ada satu yang lihat gitu ya, satu masalah terus dilihat sampai dalam gitu. Ada juga yang cuman research questionnya itu lebih skim over surface looking the broad trends. Artinya dia lihat masalah umumnya apa sih gitu. Kemudian ini semua sama, jadi tapi nggak terlalu dalam. Itu bisa juga. Mungkin kalau teknik kimia secara umum ini ya bisa lumayan lebih umum gitu ya. Atau mungkin ada yang khusus juga. Tapi kalau mungkin udah sampai deeply at a question satu kecil banget sampai detail, itu mungkin udah ranah-ranah teman-teman kimia ya. Beberapa kali saya juga nge-review nguji mahasiswa kimia murni ya, ada S2 ada S3, walaupun topiknya sama ya, misalkan topiknya biofuel misalnya, ternyata yang dia lihat tuh, kalau orang kimia kan detail gitu ya, karena memang beda tentang sains ya, tentang strukturnya gimana, bondingnya gimana, ikutan gerakannya gimana, walaupun alat-alatnya sama, mungkin pakai FTIR, pakai NMR gitu ya, pakai yang hal-hal seperti itu. Mungkin beda nanti ceritanya kalau misalnya penelitiannya di teknik kimia atau di teknik bioenergi kemurgi gitu, tentang sama-sama bikin biofuel, tapi mungkin kan kita lebih lihat keekonomiannya gitu, secara umum reaksinya kayak gimana, perolehannya gimana, kita nggak tahu sedetail-detail itu gitu. Itu beda-beda lah ya untuk riset issue. Jadi it is a good practice to seek out literature which fulfill each of these different approach. Jadi semakin banyak baca itu semakin baik ya, semakin banyak baca semakin baik, karena Anda bisa dapat memperkaya dan lebih confident gitu.
Sampai saat ini pun mungkin sampai sekarang pun para dosen-dosen ini tiap minggu masih meluangkan waktu ya untuk melihat, untuk baca lagi di literatur untuk lihat kira-kira apa ya topiknya gitu. Saat ini penelitian tuh udah nyampe mana gitu ya. Seperti karena setiap tahun, bahkan sekarang tiap hari aja, tiap minggu aja banyak paper baru, dan bahkan kita bisa klik reminder gitu di Google Scholar. Jadi kalau kita buka Google Scholar itu paper-paper baru tuh udah ada gitu. Oke, ya. Nah, kemudian ini ya research question, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu tetap dari pertanyaan utama, dan kemudian pertanyaan latar-latar, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan spesifik gitu. Jauh lebih detail. Jadi dari umum sampai agak menengah sampai ke khusus. Misalnya mana ya, kita lihat sini. Misalnya ini punya Bu Penia ya. Misalkan Bu Penia ingin gimana biar menurunkan beban lingkungan akibat akumulasi tandan kosong sawit dan mengolahnya menjadi produk-produk yang bernilai gitu. Kalau ini dikasihin ke saya sama ke Pak Walmiki, nanti kita akan lihat gimana abunya kan, kalau kita gitu ya. Kita ingin lihat organiknya, anorganiknya. Misalkan kaliumnya ingin kita ambil, gimana nih caranya buat ngambil kaliumnya bisa balik lagi ke lahan. Kalau Bu Penia gimana nih biar bisa menurunkan beban lingkungannya juga, karena TKS ini dia nggak dibakar ya, cuma ditumpuk aja. Kalau cangkang dia bisa dijual, kalau serabut juga dia dibakar di boilernya. Nah kemudian kalau Bu Penia dan tim bioproses Pak Chandra gitu ya, itu mengolah jadi kayaknya silitol gitu. Silitol bisa di sini gitu ya. Ini beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian untuk lihat research problem, kemudian kita lihat literaturnya apa sih, gimana cara bisa dapat silitol itu. Ada blok-blok diagram. Satu blok ini mungkin ada banyak proses flow diagramnya ya, tahap-tahap yang lebih detail. Maka pertama dia harus diproses awal dulu, kemudian ada di hidrolisis gitu ya, jadi silosa, kemudian difermentasi jadi silitol, baru kemudian silitolnya mungkin dimurnikan gitu untuk didapatkan. Oke. Nah, jadi contohnya ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan, gimana sih caranya gitu. Nah, nanti kalau pertanyaan-pertanyaan ini ada yang udah kejawab ya nggak usah dikerjain ya. Kalau misalkan ada yang ini udah jelas banget, si paper ini udah jelas, nggak usah dijelasin gitu. Nah, tapi kalau yang belum bisa jadi perlu dilakukan. Nah, kemudian yang dari 4 itu adalah ini nih ya, dari 4 itu Bu Penia mengambil satu, gimana melakukan hidrolisis enzimatik TKS untuk menghasilkan silosa yang optimal katanya ya. Gimana, kemudian baru ditambah lagi masalah-masalahnya, misalkan bagaimana menghasilkan enzim, bagaimana cara menjalankannya, kinetikanya gimana gitu ya, apa bagus apa enggak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu jadi tambahan-tambahan pertanyaan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah rumusan masalah. Nah, yang ini tadi. Nah, nanti untuk tujuan penelitiannya, kalau misalkan semua ini mau dikerjakan dari sini ya boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalkan waktunya nggak cukup, kemudian resource-nya nggak cukup, hal nggak cukup, ya bisa jadi kita pilih salah satu yang paling relevan gitu, yang relevan dan mungkin sesuai dengan penelitian kita gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi mungkin misalnya ingin bagaimana untuk melihat kinetika. Nah, mungkin satu gini tuh bisa jadi satu disertasi sendiri ya. Rasanya mahasiswanya Bu Penia ya, Bu Efri ya dulu, yang sekarang dosen Unpad, rasanya tentang saya ingat tentang dia membuat silitol. Mungkin dia full ini satu gini sendiri bisa full 3 tahun 4 tahun ya, full S3. Nah, berarti bayangkan betapa banyak rumusan penelitian yang nggak kejawab sekarang, nggak masalah gitu ya. Itu bisa jadi database buat di labnya sendiri, sehingga nanti kalau kalian sudah pergi, misalkan udah lulus, ada mahasiswa baru, nah itu bisa melanjutkan masalah-masalah yang belum kalian jawab gitu. Contoh lain, ini contoh lain yang dengan beberapa tahun lalu ya, angkatan 2012 dulu S1 tahun 2016-an ya. Jadi waktu itu
kita ini waktu itu masuk rumusan masalah tentang laterit ya, nikel laterit, karena nilai jualnya rendah. Kemudian kita ingin cari pengolahan biji nikel laterit yang pakai metode yang lebih lunak ya, lebih soft gitu. Karena kalau metode yang udah di pasaran itu dia tekanan tinggi, alatnya mahal, teknologinya sophisticated, susah dioperasikan misalkan. Kemudian ini mulai jadi kita waktu itu mencari data-data tentang yang secara atmosferik pakai apa reaktannya. Kemudian ini lihat bahwa pakai namanya gas SO2, udara terlarut. Nah, jadi waktu itu cari dia adalah berbagai pertanyaan-pertanyaannya gitu. Bagaimana pengaruh pengolahan awal, pretreatment di awal gitu ya. Pengaruh tentang kondisi operasi, pH, temperatur misalkan terhadap selektivitas nikel, karena kita pengen melarutkan nikel tapi kita nggak pengen besinya ikut larut, jadi lebih selektif misalnya waktu itu. Kemudian kinetikanya kayak gimana, nah itu contoh-contoh research question. Jadi nah setelah dari research question tadi kita pilih research objektif, jadi tujuannya misalnya ini jadinya ya udah, kalau saya nggak tahu itu, ini penelitian awal banget ya waktu itu, jadi saya pengen mendapatkan nilai perolehan dari ekstraksi biji nikel laterit gitu. Waktu itu kita dapat, tapi memang nilai ekstraksinya nggak banyak ya, jadi cuman berapa ya waktu itu 10% apa 15% gitu dari perolehannya gitu. Jadi waktu itu yang jadi tujuan khususnya. Nah, nanti mahasiswa yang setelah ini yang setelah angkatan ini dia kemudian menyempurnakan lagi metodenya gitu, menjadikan untuk meningkatkan, mungkin kita ganti dengan reaktannya atau kita ganti dengan pretreatmentnya. Waktu itu kita ganti pretreatmentnya, lumayan sih naik, tapi naiknya masih segitu-segitu aja ya, mentok, karena dia atmosferik ya. Jadi atmosferik itu ternyata memang nggak bisa seagresif kalau lagi kondisi bertekanan gitu, karena kan si batuannya tuh perlu dimakan ya, dimakan oleh si asam gitu, ceritanya sih seperti itu ya. Tapi anyway, dari situ kita bisa lihat, dari pertama kita baca dulu yang banyak, kemudian mencari rumusan masalah, kemudian ke objektif gitu. Ini nanti kita bisa lihat kalau kalian mau ngasih contoh ya. Oh, ini udah selesai nih. Kita bisa lihat kalau kalian mau ngasih contoh seperti apa ya, balik lagi ke sini, membuat rumusan masalah, kemudian nanti dari situ ke tujuan masalah gitu. Oke, mungkin kita buka buat pertanyaan. Ada yang mau bertanya, boleh tentang ini, boleh tentang yang lain, silakan. Bu ini. Ya. Bu, kemarin kan ada seminar yang dari Springer, Bu ya, yang linknya yang sempat Ibu kasih dari minggu lalu. Nah, di situ sempat disinggung masalah pengiriman cover letter, Bu. Jadi kan karena kita nggak diperbolehkan atau itu tidak etis untuk mengirimkan satu paper kita ke beberapa jurnal dalam waktu yang bersamaan, maka ada baiknya kita mengirim cover letter, Bu. Nah, tetapi di situ yang kemarin itu yang nggak saya tangkap adalah, boleh nggak, Bu, kalau kita mengirim satu cover letter itu ke lebih dari satu jurnal dalam waktu yang bersamaan, Bu? Cover letter ke mana? Cover letter ke jurnal-jurnal yang ingin kita submit, Bu. Oh, nggak boleh bersamaan. Ya, kalau cover letter boleh nggak, Bu ya? Kan cover letternya harus bareng sama itunya, bareng sama isinya. Oh, jadi itu nggak boleh cuma cover letter gitu, nggak boleh, Bu ya? Ya, nggak boleh. Oh, ya. Oh, kayak proposal gitu, enggak. Jadi dia nggak bisa. Dan jadi gini, bahkan sekarang itu, jadi kalau kita misalnya mau ngirim paper terus di reject misalkan sama si jurnal tersebut karena tidak sesuai skopnya misalnya, nggak jelek-jelek amat sih, tapi kayaknya nih kamu nggak sesuai skopnya gitu, itu bisa transfer jurnal, nanti sama si editornya di transfer ke jurnal yang lebih baik gitu, lebih baik buat kita, artinya nanti lebih ketika kita publish di jurnal yang transferan itu mungkin akan lebih banyak impact-nya, lebih banyak bacanya gitu. Saya kayaknya punya contoh ya, sebentar, kayaknya saya punya contoh. Kemarin saya nge-review mana ya tadi,
Nah, yang kemarin ya, mungkin minggu lalu saya pernah lihat. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, ini yang paper yang ini. Nah, jadi dia kalau ini, jadi cover letter tuh lebih ke, oh, jangan yang ini deh. Kita coba cari yang paper yang satu lagi yang awal ya. Nah, ini nih. Yang tuh saya just stop aja deh. Mungkin di sini. Nah, ini hilang. Nah, ini jadi ini yang revisi ya. Ini revisi, yang ini yang oke. Ini contoh yang kalau udah revisi lah. Tapi ini tuh nah ini jadi misalnya dia mau submit artikel. Jadi dia tuh cerita ya, kan kemarin ditulis caranya bikin cover letter yang baik ya. Ya, itu dikasih tahu tips-tipsnya, Bu. Oh ya, oke, bagus. Jadi dia misalkan, jadi kalau ini kan dia mau cerita, jadi lebih cerita sintesis behavior gini. Terus dia cerita, jadi di satu paragraf itu dia cerita kenapa sih penelitian dia penting gitu, walaupun itu bukan papernya dia, belum masuk ke paper. Jadi dia bilang dia tuh penting gitu karena gini gitu. Terus kemudian di in this work, di pekerjaan ini saya akan disintesis, kemudian akan diinvestigasi gitu. Dan gitu hasilnya juga dia cerita sedikit. Nah, hasil cerita ini dia show-nya bentuknya apa? Gini gitu. Jadi kemudian dia bilang dia bisa menambah knowledge-nya dan solubility-nya gitu, bisa nambah peningkatan apanya. Jadi di sini tuh kita berargumen dan menjelaskan gitu. Jadi lebih cover letter itu gitu. Artinya kalau kita nggak bisa nge-submit ke yang berbeda-beda gitu, nggak etis juga ya, nggak boleh juga gitu. Satu, nggak boleh, kemudian yang nggak etis. Kemudian kalau misalkan kita lagi submit ke jurnal A, ya kita tunggu aja dulu sampai apakah di reject atau enggak gitu ya. Kalau misalkan di reject, misalkan nggak boleh, ya baru kita submit ke yang lain gitu. Jadi yang namanya cover letter itu lebih ke dia ngomong karena kan ke ini ya, dia dikirimkan ke editor ya, dikirimkan ke editor gitu, bahkan kan editor untuk biar karena si editor itu kan cuma baca cover letter dulu, ini kayaknya cocok dengan topik saya, nanti baru bisa oke. Gitu sih kira-kira kalau tentang cover letter. Oke, Ibe ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Kemarin yang ikutan yang Springer itu banyak nggak? Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, kita tutup aja ya. Maksudnya kita maaf mau bertanya. Ya, silakan nih, Mas. Ya, sebenarnya begini Bu, saya sedang ada masalah di bagian topik penelitian dan dosen penelitian, karena sepertinya saya tertarik buat ganti topik penelitian Bu, tapi kan saya fast track. Nah, ini ingin berdiskusi lebih lanjut sih Bu, tapi mungkin di platform lain. Ya, boleh. Sama Pak Wambiki boleh, sama saya juga boleh. Oke. Iya. Oke, Mas. Kalau Bu ini dan Pak Miki, apakah sedang ada waktu begitu Bu, dekat-dekat dengan sekarang? Mungkin abis ini kita bisa ya kali ya. Mungkin kita juga nggak akan full sampai 12. Kita ya boleh. Ini kan ini udah mau selesai ya Bu ini ya? Udah selesai sih. Ya, setelah ini aja. Setelah ini aja langsung. Oh, baik Bu. Oke, nanti saya berarti hubungi Bu ini lewat. Nggak usah live aja. Pakai. Ya, nggak usah live aja, biar di sini aja. Ya. Kasih Bu. Oke. Yang lain? Saya punya bertanya. Ya, silakan Yusrin. Kan kemarin saya ditanya yang format aplikasi yang tesis itu.
Kalau saya pakai formatnya dalam bahasa Inggris itu memang aplikasinya dalam bahasa Inggris atau harus dalam format bahasa Inggris ya? Oh, yang Yusrin tanya ya, yang pakai Iya, aplikasinya apa teh? Mendeley ya? iya, yang punya SPS IPB. Bahasa Inggrisnya contohnya gimana, Yusrin? Saya lihat klasifikasi terusnya bukan dari kawan-kawan gitu. Oh, dan kawan-kawan, nanti diedit aja. Nanti Hmm, walaupun ntar kan jadi et al ya. Nanti kamu iya. kan udah masuk ke dalam, nanti kan misalkan eh Wulandari et al melakukan apa gitu ya. Nanti kamu bisa edit manual. Oh ya, Bu. Nggak apa-apa. Nanti ketika diupdate ya nggak akan update lagi jadi ya jadi bisa diedit manual. Ah, gitu. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan itu memang betul dari kayaknya dari SPS ya itu ya. Eh, Tulisannya sih Institut Teknologi Bandung, Sekolah Prakarya Oh iya aplikasinya. berarti mungkin udah, tapi kan eh eh ya tapi ya mungkin karena defaultnya Inggris kali ya biar nggak DKK. Nanti add all ke DKK-nya bisa bisa manual dikerjakan Baik, Bu. gitu. Oke, yang lain silakan. Atau kalau sudah mungkin kita cukupkan saya sekian ya. Em, minggu depan jadi yang akan presentasi adalah Yusrin, kemudian Syahdan, kemudian satu lagi siapa? IB ya kalau IB-nya ada. Yang lain ada yang mau lagi backup atau siapa? Enggak cukup tiga orang cukup Saya kayaknya mau tiga orang ya. Saya juga, Oke. Bu. Oh iya ya, Suhendri sama Putri, Bu. Putri. Oke, siapin aja ya. Kalau cukup kita semuanya. Kalau enggak mungkin minggu depannya lagi. Tapi siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kejawab di minggu depan, gitu ya. Oke. Oh, makasih Suhendri ya tuh untuk mengubah et al DDKK otomatis bisa mengikuti panduan berikut. Oke. Oke. Ya ini gunanya juga kuliah ini buat berbagi ya. Oke, mana lagi tadi? Ya intinya saya bukan expert juga ya. Ini harus pasti benar atau enggak, tapi misalnya minimal dari pengalaman menguji cukup lama gitu ya dengan dosen-dosen, kita kira-kira tahu gitu apa sih yang diinginkan oleh si Pak penguji. Ingat balik lagi nilai kita bakal bagus kalau kita presentasinya bagus ya kayak gitu. Oke, saya stop dulu